Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kasus pada data awal yang digunakan dalam program. Kasus yang dihitung di kode ini adalah pemilihan laptop terbaik menggunakan metode weight product. Program yang membandingkan 4 laptop berdasarkan 4 kriteria utama performance, price, baterai, dan wage. Data tersebut dimasukkan ke dalam kode melalui variabel berikut. Yang pertama, laptop A, performan 85, price 1200, baterai 1000, dan wage 1,6, begitu juga seterusnya seperti pada coding tersebut. Kode ini menjelaskan kasusnya secara langsung, yaitu laptop A, B, C, dan D dinilai berdasarkan nilai performanya, harga atau price-nya, daya baterai, serta berat laptop tersebut. Kemudian kode untuk menentukan kriteria yang akan digunakan yaitu kriteria performance, price, baterai, dan wage. Performance dan baterai adalah benefit sehingga semakin besar maka semakin bagus. Price dan wage adalah cost sehingga semakin kecil semakin baik. Terakhir, kode ini menentukan bobot awal untuk masing-masing kriteria. Ini menunjukkan bahwa performance diberi bobot paling besar diikuti price, baterai, dan wage. Itulah penjelasan kasus dan data awal sesuai dengan kode program. Perkenalkan, nama saya Jessica Magi dengan NIM 230249193. Dan saya akan menjelaskan bagian perhitungan. Di sini pertama ada data alternatif dan kriteria. Ini adalah data-data laptop yang akan dibandingkan. Setiap laptop ini memiliki nilai pada tiap kriteria. Ada performance, price, battery, dan weight. Bagian ini adalah input nilai untuk proses perhitungan WP nanti. Ada urutan kriteria. Di sini ada urutan kriteria, ada performance, price, battery, hingga weight. Dan untuk ini di bawah sini ada jenis kriteria, ada benefit dan cost. Nah, benefit ini artinya semakin besar nilainya semakin bagus, dan cost artinya semakin kecil nilainya semakin bagus. Contohnya di sini ada price, harga. Di sini dia false atau artinya cost. Jadi harga ini semakin dia murah, dia semakin baik. Dan contoh untuk benefit ada performance. Di sini jika performance-nya semakin tinggi, maka dia akan semakin baik. Untuk bobot preferensi atau bobot mentah, di sini performance nilainya 5, price nilainya 4, baterai nilainya 3, dan weight nilainya 2. Jadi semakin tinggi bobotnya atau nilainya, maka dia akan semakin penting. Nah, kita lanjut ke dalam normalisasi bobot. Normalisasi ini dilakukan agar total bobot itu menjadi satu dengan rumus ini. Oke. Nah, contoh total bobot ini adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dijumlahkan sama dengan 14. Jadi bobot performance di sini sama dengan 5 per 14 sama dengan 0,3 sekian-sekian. Itu adalah contoh. Untuk bagian sum raw ini, setelah kita sudah dapat, kita buat bobot positif jika dapat benefit dan negatif jika dapat cost. Kenapa cost menjadi negatif? Karena dalam metode WP ini, cost harus dibalik. Jadi makin kecil, makin baik. Nah, setelah itu kita mulai perhitungan nilai S. Metode weight product ini menggunakan rumus seperti ini. Nah, artinya, setiap nilai laptop dipangkatkan dengan bobotnya, lalu dikalikan semuanya. Nah, di sini hasil S menunjukkan skor total laptop sebelum dinormalisasi. Lanjut dalam perhitungan nilai V. Rumus ini digunakan untuk menormalisasikan nilai S agar jumlahnya sama dengan 1. Dan nilai V ini menjadi nilai akhir yang dipakai untuk menentukan ranking. Setelah mendapatkan nilai V, laptop diurutkan dari yang terbaik dan hasil akhir menunjukkan laptop mana yang direkomendasikan
menurut metode weight product. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilva Valsinubu dari kelompok 1. Di sini saya menjelaskan hasil output dari program yang kami buat. Nah, pertama di sini kita akan menampilkan print normalisasi bobot, yaitu bobot dalam alternatif tersebut yang di atas, di mana bobot tersebut kita memakai rumus WJ yang di atas ini, di mana di sini itu dipresentasi dia tiap tahap satu ya, yang mana dia sudah tabel tersebut. Nah, di bawah ini dia akan kita memakai pengulangan for, yang dimana dia akan mengulang K dan V ini, yang dimana in normalized wage yang di atas itu dia bobot tersebut ini, dimana item ini dia atau dialternatifkan ya, yang secara item-item di atas tersebut yang kita sudah hitung semua rumusnya ini, mana semua alternatif ini kita jadikan items tersebut. Jadi kita kurang panggil item-items ini untuk mencocokkan laptop A, B, C, D ini. Dan di sini kita akan print yaitu sesuai dengan K dan VV, yang dimana dia akan mengulang semua item dari item A, B, C, D itu, tapi sudah dialternatifkan jadi items ini. Begitu juga dengan nilai print yang di bawah ini, yaitu nilai S, SI, mana dia pengulangan for dengan pengulangan dalam name dan S ini, mana in sesuai dengan S value yang ada di rumus ini yang di atas. Nah, yang di atas ini S value, di mana dia akan ambil dari secara item atau alternatif tersebut, dan dia akan print cara mengulang dari name dan yang S ini. Dan habis itu referensi yaitu nilai V, mana dia akan menghitung juga dengan mengulang name dan V ini, di mana in F value dengan kita memakai rumus F value ya, FI ini yaitu tahap 3 tersebut. Dan begitu juga dengan di bawahnya itu ya, yang ranking akhir tersebut, untuk melihat mana yang lebih bagus. Dan kita running saja. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang kita bahas dulu normalisasi bobot ya, yang kita memakai rumus WJ itu tahap 1. Nah, di sini artinya nilai sebelum tanda kurung bobot ya, yang di bawah sebelum ini ya, 0,3571 ini, itu adalah bobot yang dipakai sebagai pangkat negatif untuk kriteria cost. Dan kita bahas di nilai SI ini, output nilai SI yang kita hitung secara tahap 2 dengan rumus SI ini. Ini kita bisa lihat kalau setiap SI adalah hasil perkaryan berpangkat untuk semua kriteria pada alternatif tersebut. Contoh ya, laptop A ini yang kita hitung pakai rumus tadi ya, dia 8 kali 2 gitu, 8 kali ya, jadi dia berpangkat itu cara hitungnya. Dan di bawah ini kita bisa lihat nilai V, nilai preferensi tersebut itu artinya di output ini FI sama dengan SI per SA tambah SB tambah SC tambah SD, itu semua V berjumlah 1 dan memudahkan memudahkan untuk perbandingan gitu. Dan ranking akhir kita bahas itu interferensi singkat dari laptop C, yang kita bisa lihat di sini bahwa laptop C itu ya lebih bagus gitu, yang mana laptop C unggul karena kombinasi performance dan baterai yang tinggi menghasilkan SC terbesar. Jadi penalti biarpun yang C ini dia mahal ya, itu tidak cukup besar untuk menurunkan peringkatnya karena bobot performance lebih besar daripada bobot price. Jadi laptop C lebih bagus dari performance dan baterainya, walaupun
sesuai dengan harganya itu bisa dibilang menengah ya gitu, jadi lebih bagus gitu walaupun dia lebih mahal gitu. Jadi kita bisa lihat di sini price-nya jadi lebih mahal kan, tapi buat performance dan baterainya itu dia lebih bagus. Jadi lebih kita asumsikan bahwa laptop C lebih direkomendasikan atau lebih bagus gitu. Dan begitu saja dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah ucapkan dan terima kasih.